Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih sudah membuka link Ibu karena melalui video ini Ibu akan menjelaskan dua topik yang eh, sangat penting menurut Ibu di mata kuliah pengantar bisnis ini. Untuk 4 kelas, tentunya dengan 4 waktu yang berbeda, Ibu harus menyatukan persepsi untuk semua kelas. Jadi ini video valid untuk bisa diikuti ke 4 kelas ya. Baik, Ibu akan share PowerPoint untuk topik ketiga kita. Oke. Baik. Baik. Topik ketiga kita yaitu kepemilikan bisnis. Jadi di sini akan dijelaskan berbagai macam bentuk perusahaan yang mungkin dalam keseharian kalian sudah sering mendengar apa itu macam-macam bentuk dari suatu kepemilikan ya. Jadi ketika kita memulai bisnis, tentunya akan ada suatu wadah atau tempat atau nama yang akan didirikan untuk menjalankan teknis bisnis tersebut. Nah, bentuk-bentuk dari perusahaan, yaitu bentuk dari usaha yang kalian jalankan itu ada beberapa macam. Yang paling umum ya ada 5 ini. Yang pertama yaitu perseorangan, yang mempunyai ciri-ciri dimiliki oleh perseorangan, satu atau dua orang. Ada firma, ada CV, ada PT, ada BUMN. Ya, kita akan ulas satu-satu. Jadi ketika kita mendengar sering, oh itu perusahaan perseorangan, yang biasanya itu didirikan satu atau dua orang, tapi dengan satu nama saja. Nah, jadi untuk perseorangan ini juga mempunyai kebaikan atau keburukan, yaitu mudah mulai usaha, kebebasan kebijakan, fleksibel banget, dan rahasia lebih terjamin. Karena untuk mohon maaf, untuk perseorangan ini tuh satu orang, karena sangat fleksibel di bawah satu orang tersebut, jadi sangat mudah. Rahasia pasti terjamin karena dia tidak punya persekutuan dan tidak punya rekan lain dalam artian dalam membangun perusahaan ini. Keburukannya, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, kelangsungan usaha kurang terjamin karena dari shares-nya tidak ada, dia share profit, kemudian rekanan juga tidak punya. Jadi semua tanggung jawab all in ada di satu orang saja. Sumber keuangan pasti terbatas karena hanya mengandalkan oleh si pendiri tadi. Kesulitan dalam manajemen karena tidak punya tim, dan karyawan sulit berkembang karena di bawah satu orang kepemimpinan saja biasanya yang tidak ada teamwork itu tidak berjalan dengan baik, maka itu merupakan satu keburukan ya. Itu perseorangan. Banyak mungkin yang di dinas perizinan itu ketika mengajukan suatu bentuk badan usaha, itu perusahaan biasanya atas nama sendiri satu orang, biasanya itu perseorangan. Ada lagi firma. Nah, firma ini baru satu atau dua orang, tetapi itu di bawah hanya satu nama. Modalnya, kebaikannya lebih dari usaha perorangan tadi, lebih besar karena biasanya dibangun oleh satu, dua, atau tiga orang. Kemampuan organisasi dan manajemennya itu lebih karena mencakup rekanan. Jadi ada teamwork di situ, pastinya lebih dinamis ya, dan kreativitasnya juga ada. Lebih mudah memperoleh kredit karena biasanya para investor itu lebih yakin kalau memang tanggung jawab itu bisa di-share, tidak hanya oleh satu orang. Jadi kalau beresiko satu orang itu aja, tapi kalau satu, dua, tiga orang tentunya bisa saling
dalam mengantisipasi risiko. Pendiriannya pasti lebih mudah. Keburukan tanggung jawab pemilik itu tidak terbatas, ya. Dalam artian dia sangat full di situ, satu dua orang tadi. Kelangsungan usaha tidak menentu. Ada keterbatasan orang, tertutup, hanya mereka saja, sehingga akses dan relasi biasanya di luar itu juga sangat terbatas. Ada lagi CV. CV komanditer itu dari bahasa Belanda, ya. Jadi CV ini biasanya didirikan oleh beberapa orang, ya, dengan modal yang relatif besar, karena CV itu sama seperti PT sebenarnya, dia ada mempunyai bagian-bagian yang berupa setoran saham atau setoran modal dari beberapa orang dengan dari 100 itu dibagi oleh beberapa orang tersebut. Kebaikannya memperoleh kredit relatif murah, kemampuan manajemen itu lebih besar karena timnya juga ada, pendirian juga mudah. Keburukannya, sebagai sekutu punya tanggung jawab terbatas, apalagi yang menyetor modal paling banyak. Kemudian kelangsungan usaha tidak menentu, sulit menarik modal, terutama sekutu pimpinan. Ketika si pimpinan ini merasa dia yang mendirikan, dia yang punya hak atau modal yang paling banyak, maka itu sulit untuk menambah lagi karena dia merasa sudah mendominasi. Jadi CV ini rentan juga akan konflik sebenarnya. Tapi memang untuk saat ini ketika usaha yang bisa masuk ke pelelangan, yang bisa masuk ke proyek, memang minimal CV itu sudah bisa masuk. Berikutnya ini PT. PT ini yang sering banget kita dengar, ya, perseroan terbatas yang didirikan oleh beberapa orang dengan menyetor sejumlah saham tertentu yang berbadan hukum. Nah, kadang CV kalau sebelumnya tadi dan firma dan perseroan itu ada yang tidak memerlukan badan hukum juga bisa. Kalau PT ini sudah pasti. Dan sekarang pendirian juga harus terdaftar di Kementerian Hukum. Ya. Kebaikannya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham. Kelangsungan usaha terjamin, lebih mudah mendapatkan modal karena biasanya modalnya sudah besar duluan. Manajemen lebih kuat dan besar, mudah mendapatkan. Keburukannya, pendiriannya sangat sulit dengan persyaratan yang juga lebih banyak. Biaya pendirian relatif besar atau pendirian relatif lama. Rahasia perusahaan kurang terjamin karena ini bersifat banyak orang yang bisa menanam saham di situ, sehingga banyak yang akses informasi dari saham tersebut. Apalagi kalau sudah rapat umum pemegang saham, apalagi kalau perusahaan itu terbuka, perusahaan publik juga, itu pastinya akan mereka ekspos. Jadi kondisi untuk PT ini biasanya jauh lebih bisa diakses. Syarat finansial dan yuridis PT itu harus ada RUPS, itu merupakan kepuasan tertinggi. Jadi kalau misalkan, setahu ibu ya, ibu pernah ikut semacam RUPS ini, jadi memang akan dibacakan siapa pemegang saham yang paling besar dan yang mana yang minoritas. Di rapat itu juga akan ditentukan seberapa kita akan menghargai selembar saham kita, seberapa dividen yang akan kita dapat, dan itu yang paling tinggi. Satu orang aja anggota misalkan tidak hadir, itu tidak bisa diwakilkan, dan hak suaranya juga tidak ada. Nah, jadi itu memang sudah paling tinggi. Komisaris merupakan orang yang mengawasi kinerja. Direksi berupa controller. Ini istilah dari strukturnya. Contoh-contohnya, jenis perusahaan terbatas itu ternyata banyak. Ada PT terbuka, tertutup, persorangan, kosong, asing, domestik. Kalau tertutup, saham hanya dimiliki orang tertentu. Biasanya saham keluarga, ya. Contoh Bakri, ada Lipo. Kemudian yang TBK atau terbuka, saham bisa dibeli oleh siapapun. Ya, jadi kalau kalian misalkan ada main saham tuh di Bursa Efek atau di aplikasi, di situ bisa beli. Jadi kita bisa beli berapa lembar saham Indofood misalkan. Nah, kita jadi pemegang saham Indofood di situ. Dengan mereka berfluktuasinya harga saham, ada lebih dari situ, itu untung buat kita.
setiap tahunnya akan dibagi dividen. Kalau dirasa kita sudah beli, kemudian harganya naik, kita jual, kita juga dapat untung di situ. Semakin banyak lembar saham kita beli, ya semakin banyak juga keuntungan. Itu kalau TBK. Ada juga perseorangan, hanya satu-satunya orang yang memiliki perusahaan tersebut tunggal, ya, Pertamina, Garuda, PLN. Ada juga PT kosong, namanya ada, tapi tidak ada aktivitas atau operasional yang ada di situ, ya, seperti Adam Air, Semen Kupang. Jadi banyak sebenarnya yang terdaftar, tapi sebenarnya tidak ada aktivitas dan bahkan sahamnya juga tidak terjual. PT asing didirikan di luar negeri, ada KAO Indonesia, itu di bawah Jepang, Choyang, ya, Choyang, mohon maaf belum tahu, bisa di browsing nanti. Kemudian domestik didirikan kegiatan dalam negeri, Gudang Garam, Indosiar, Trans, ya, seperti itu. Baik, itu tadi untuk kepemilikan bisnis, ya. Jadi nanti silahkan dibaca-baca lagi, silahkan cari referensi lain, karena contoh-contoh dari itu banyak sekali. Ya, paling tidak dalam keseharian kalian ketika mendengar istilah EP, ya, ini CV, ya, kalian tidak akan bingung lagi. Kemudian kita masuk juga ke topik berikutnya. Ini topik yang dimanapun kalian berada, seharusnya ini kalian sudah harus tahu, ya. Jadi, mungkin sudah ada yang mendengar, sudah ada yang tahu apa itu etika bisnis. Kelihatan banyak, ya, padahal nggak begitu banyak. Jadi etika bisnis atau bisnis ethics ini sangat-sangat penting, apalagi di zaman sekarang yang apapun yang kita lakukan itu pasti bisa direkam. Ada sosial media, ada Facebook, ada aplikasi, ada CCTV, ada rekanan yang sudah sangat peka. Jadi tindak tanduk kita, bahkan nggak usah kita ada, ucapan kita, pemikiran kita, pandangan kita akan sesuatu, kalau kita menyampaikannya itu tidak beretika, itu sudah biasanya langsung ada sanksi sosial ataupun sanksi hukum. Jadi sekarang kita harus benar-benar tahu, kembali lagi kita lihat diri kita, apakah kita ini sudah pribadi yang beretika. Kadang-kadang kita sering mendengar, oh nggak beretika nih orang, nggak ada akhlak nih orang, ya, kok begini-begini. Tapi esensinya sendiri aja mungkin kenapa dia bisa melanggar itu dengan mudah, karena memang pemikiran, pemahaman dia tentang etika itu dia tidak begitu tahu atau tidak begitu mendalami. Sedangkan kalau fokus di pengantar bisnis ini, kita langsung masuk ke etika bisnis. Apa sih itu etika bisnis? Ketika kita tahu etika itu adalah mengenai salah dan benar, buruk dan baik, ini lazim tidak lazim, ini boleh, ini nggak boleh. Nah, maka itu juga yang terjadi di dunia bisnis. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Ya. Jadi suatu etika itu biasanya berkaitan erat dengan culture atau budaya, ya. Kita akan tahu ketika kita dalam satu lingkungan baru, kita ngelihat, oh begini lingkungannya, kita lihat, oh harusnya etika seperti ini. Tapi yang paling baik adalah dimanapun kalian berada dalam kondisi lingkungan apapun, kalau kalian sudah menanamkan bahwa kita adalah orang yang berkarakter, orang yang beretika, biasanya kita akan dapat tempat. Tapi kalau sudah kita tidak mempunyai dasar etika yang baik, dimanapun kalian berada, orang nggak akan ngasih tempat.
bersyukur kita orang timur ya. Kalau ibu bangga sekali jadi orang timur, dalam artian dalam bersosialisasi, dalam berinteraksi dan berkomunikasi, kesopanan dan kepatuhan itu dijaga ya. Mungkin level di Jepang sana itu lebih lagi, yang ketika ketemu menunduk, ketawa aja mereka harus tutup. Kemudian di dalam transportasi publik itu sama sekali tidak boleh handphonenya itu bersuara, dia harus menggunakan headset, jadi orang lain itu tidak terganggu. Itu etika sebenarnya. Kita dengan orang tua mencium tangan, menundukkan badan ketika kita melewati orang yang lebih tua atau siapapun ya, masyarakat, itu nilai yang sangat mahal. Nah, begitu juga di bisnis. Apakah ketika kita memulai suatu bisnis atau sedang berbisnis atau lagi menjalankan bisnis, etika itu nggak perlu? Loh, kita kan cari uang, Bu. Sebesar-besarnya cari profit. Apapun caranya. Mau ngerugiin orang kek, mau saingan kita mati kek, atau pokoknya newcomer tuh nggak boleh kasih tempat segala macam. Nah, itu nilai yang sebenarnya harus ditanamkan dalam berbisnis juga ya. Jadi merupakan studi yang mengenai moral. Moral ini peraturan yang tidak tertulis, yang tidak tidak terbukukan, namun pada teknis pelaksanaannya ini semua orang menjalankan ya. Contoh seperti tadi, ketika kita di depan orang tua lebih tua, kita membungkukkan, itu tidak tertulis sebenarnya, dan itu tidak wajib. Cuma itulah etika dan moral yang sudah berjalan di masyarakat. Dan kita apabila berbisnis, kita harus tahu apa saja yang, apalagi tempat bisnis kita yang kita jalankan, kita benar-benar harus tahu ya. Peran etika bisnis dalam perusahaan yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi ya. Value creation ini yang mahal. Banyak perusahaan sejenis memproduksi yang sama, tenaga kerja juga sama kemampuannya, bahan sama, luaran sama, bahkan bentuknya ibaratnya sama. Apa dong yang bisa membedakan? Ya itu tadi, nilai. Nilai apa, Bu? Nilai ekonomis. Kalau nilai ekonomis tuh harga satu barang tuh pasti sama. Nilai yang diciptakan satu perusahaan, apakah itu kesopanannya, apakah itu caringnya. Caring itu peduli itu bisa dengan lingkungan, bisa dengan masyarakat, bisa dengan ring satunya perusahaan itu, masyarakat sekitarnya, bisa dengan COVID sekarang, bisa dengan apanya. Itu yang bisa dia jual sebenarnya, itu yang membedakan. Apa hubungannya dengan etika? Ada, karena dia sangat menghargai dan menghormati hidup orang lain, maka dia tuangkan dengan nilai creation tadi ya. Kalau dia sudah bisa membentuk itu, perusahaan itu pasti kokoh ya, karena orang lain, kompetitor itu nggak punya, tapi dia sudah mengcreate itu, maka bisnis yang dia jalankan, masyarakat pasti akan melekat. Oh, ini ada value yang bagus, secara tidak sadar itu sudah melekat. Etika bisnis dalam perusahaan bisa membentuk nilai, norma, perilaku karyawan, serta pimpinan dengan membangun hubungan yang adil dan sehat. Impact-nya adalah dari segi positifnya, ketika perusahaan tersebut menerapkan etika dalam berbisnisnya, otomatis segala perilaku internal dari perusahaan itu juga akan diatur. Perilaku karyawannya, membuat peraturannya, norma yang berlakunya. Yang lebih penting itu adalah budaya yang diciptakannya, sehingga semua itu akan terjalin. Kalau sudah perusahaan tidak disetting seperti itu, etika bisnisnya nggak ada, pasti jamin luarannya juga pasti tidak ada ya. Itulah pentingnya etika bisnis. Prinsipnya yaitu bisnis beretika, kinerja unggul, berkesinambungan. Nah, jangan cuman misalkan suatu waktu aja etika ini harus terus menerus. Jadi kalau kita lihat di perusahaan multinasional ya, bagaimana perilaku yang mereka terapkan, seperti di Google,
seperti di Apple, seperti di Indofood mungkin di sini, seperti di perusahaan mana, itu masing-masing senyum, sapa, salam, seperti itu juga diterapkan. Itu salah satu etika. Ketika masuk harus senyum, harus mengucapkan salam, harus berinteraksi dengan sopan. Nah, itu semua diatur, bisa berupa prinsip, ya. Bisa menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Kalau sudah karyawan terbentuk dengan baik, dia terbawa di rumah dengan baik dan masyarakat dengan baik, siapa yang untung? Ya perusahaan. Karena nama yang dia emban, dia kerja di mana sih? Di perusahaan PT A. Oh, pantes. PT-nya bagus tuh. Dia udah ngetrain karyawan-karyawannya itu dengan etika yang baik. Nah, dan itu tidak apa ya, tidak gampang dan tidak instan, ya. Itu harus diciptakan perusahaan secara terus menerus berkesinambungan dan total komitmen dalam artiannya ini. Begitu peraturannya seperti ini, direktur dan jajarannya ternyata tidak mematuhi itu, yang akan jalan. Peraturan direkturnya melakukan itu tetapi dia tidak menerapkan ke bawah, yang nggak jalan juga. Jadi saling, ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pengendalian diri, CSR, mempertahankan jati diri tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesat berkembang. Kita mau keren, kita mau update, kita mau upgrade ilmu, kita mau nambahin ilmu misalkan, tetapi kita tidak menyaring informasi tersebut. Makanya itu yang sekarang dihadapi juga oleh bangsa kita dan mungkin juga bangsa yang lainnya. Betapa isu SARA, radikalisme, kemudian bullying, kemudian hal-hal yang sangat negatif thinking itu setiap detiknya tuh beredar di sosmed, di handphone kita akses tiap hari. Kenapa hal yang belum tentu itu benar dengan secepat itu kita sharing, ya, terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi tanpa disaring. Kalau kita punya etika yang kuat, kita pasti punya pemikiran, ini ngerugiin orang lain nggak ya kalau aku share? Ini ada yang sakit hati nggak ya kalau aku share? Kira-kira nih akan ada yang terpengaruh tidak baik nggak kalau aku share? Jadi pemikirannya itu sudah harus seperti itu. Dan jangan salah, ketika karyawannya uh, melakukan hal-hal yang seperti sharing isu-isu yang tidak sesuai, itu akan dimonitoring langsung oleh perusahaan. Sekarang perusahaan-perusahaan punya tim itu. Kenapa? Kalau sudah terciduk, kalau sudah diberi sanksi oleh sosial masyarakat, kalau sudah diberi sanksi hukum, yang kena pasti siapa yang menaungi? Pasti dicari. Dan itu sangat dihindari oleh perusahaan. Jangan bawa-bawa nama perusahaan kalau itu merupakan perbuatan individu atau personal, tapi nggak bisa, itu sudah melekat, ya. Jadi ini pelajaran buat kita juga, baik kita sebagai pemilik bisnis maupun kita ikut di bisnis itu, bahwa dalam menciptakan suatu bisnis itu kita harus punya menciptakan persaingan yang sehat. Seperti ibu bilang tadi, aku nggak peduli, yang penting aku pemenang dan aku unggul dan aku profit. Yang lain pakai black campaign, yang lain kita hasut, kita fitnah, yang lain ayo kita sebar ujaran kebencian karena biar mereka nggak ada pelanggan lagi. Itu nggak bisa, ya, karena apa, akan kembali ke kita juga. Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, etika itu salah satu dampak yang paling baiknya adalah keberlanjutan. Kalau dia bersikap baik, value-nya bisa didapat, pasti dia akan eksis sampai ke depan. Tapi kalau sudah tidak baik, tidak dibina etikanya, tunggu hancurannya, biasanya begitu, ya. Misal, kalau ada satu perusahaan yang sangat membiarkan atau mentolerir pelecehan-pelecehan, ya tunggu aja. Kalau nggak karyawannya demo, hukum bertindak, selesai. Dan sekarang kalau sudah masyarakat itu mendengar ada tindakan yang negatif, asusila, itu cepat sekali viralnya. Menghindari sifat 5K.
KTBLC duit, kong kali kong, main belakang, koneksi menggunakan orang dalam, kolusi menggunakan keluarga, dan komisi fraud atau nyuap. Ini semua kegiatan yang tidak beretika. Kemudian mampu menyatakan yang benar, itu benar. Gimana Bu kalau bertentangan sama budaya perusahaan? Nah ini kadang yang akan bertentangan sama hati kalian. Kalau memang etika itu kalian junjung tinggi, kalian nggak peduli itu, yang penting kebenaran harus benar. Ini prinsip ya. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan dengan pengusaha kuat dan golongan pengusaha lemah. Konsekuen dan konsisten, menumbuh kembangkan kesadaran, perlu adanya etika bisnis yang dituangkan ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu kalau bisa tidak hanya sekedar ucapan. Nanti kalian harus begini-begini, tuangkan dalam itu suatu SOP atau peraturan perusahaan. Kalau ingin lebih kuat, dan itu juga lebih bisa dijadikan pedoman ketika karyawan mungkin lupa atau apa ya, tugas HRD biasanya. Nah, kita masuk ke sedikit teori kenapa ini penting, karena ketika kalian nanti melakukan suatu usaha, kalian harus ada formula. Ini kira-kira pendekatan apa yang paling cocok ya? Atau dalam melakukan suatu keputusan deh yang kalian hadapi, apa yang harus aku lakukan? Biasanya dalam etika bisnis itu yang paling populer ya 3 pendekatan ini ya. Yang pertama utilitarian approach. Jadi memang kita Indonesia itu mengkiblat dari ke negara barat karena mereka yang merumuskan ini, tetapi ini berlaku universal. Kita tidak ada salahnya untuk belajar di sini, karena ketika nanti kalian di dunia bisnis itu mendapat satu konflik gitu ya, apa yang harus saya lakukan pendekatannya, paling tidak kita tahu di utilitarian ini setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Jadi kalau bertindak tuh harus mempunyai manfaat sebesar-besarnya ya, sebesar-besarnya, bukan manfaat yang minoritas tapi manfaat yang mayoritas ya. Biasanya kesusahan minoritas untuk kesenangan mayoritas. Jadi yang minoritas itu harus berkorban demi untuk bermanfaatnya orang banyak. Contoh PT Freeport Indonesia. Jadi pernah ada kasus di Freeport di Papua ini, dia melakukan standar ganda dalam pemberian gaji. Artinya dia diskriminatif. Ketika pribumi atau Indonesia, dia menggunakan standar yang sangat rendah, terutama dari penduduk setempat. Sedangkan untuk asing dan di luar dari Papua itu dia menggunakan gaji yang standar gaji yang tinggi. Di situ padahal kapasitas kerjanya, tupoksinya sama, level kerjanya sama, cuman karena mereka mendiskriminasikan ini orang ini begini makanya dikasih begini, nah itu kemarin ada yang angkat ya. Jadi ketika melihat pendekatan ini, PT Freeport dia harus mengorbankan yang minoritas, yang ibaratnya yang orang luar negeri tadi dengan rate tinggi itu, demi untuk karyawan yang jauh lebih banyak lagi. Makanya dia merekonstruksi lagi untuk nilai gajinya, dia sama ratakan. Walaupun dari segi pandangan internal mereka beranggapan nggak bisa saya hargai sama karena banyak pengorbanan yang dari ini. Tetapi kalau dari pandangan etis dan tidak etis, ini kurang etis karena posisinya sama. Nah, hal seperti itu. Atau yang lebih ekstrim lagi gini, ibu mohon maaf menganalogikan ya, misalkan ini ada filmnya ini, 3 orang prajurit kelaparan ya, dia tiba di suatu rumah, kemudian ada satu orang di situ penduduk, yang 3 orang ini lebih banyak dia penduduk 1 orang, yang 3 orang ini untuk membela negara, yang penduduk dia tidak bisa apa-apa dan kondisinya juga lemah, sehingga dengan asas utilitarian ini dia beranggapan yang minoritas harus memberi manfaat untuk yang mayoritas, berkorban, itu tidak masalah. Akhirnya dimakanlah si penduduk demi kelangsungan hidup si 3 orang tadi. Kadang kala
pandangan-pandangan itu analogi ya, pandangan-pandangan seperti itu yang dilakukan pada bisnis. Jadi ini untuk orang banyak loh, ini untuk universal. Jadi sebisa mungkin harus melakukan pengorbanan untuk yang mayoritas. Ada lagi pendekatan yang kedua, individual rights approach. Ini lebih ke hak ya. Jadi setiap orang dalam tindakan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun, tindakan atau tingkah laku harus dihindari apabila menyebabkan benturan dengan pihak lain. Nah, contohnya di Amerika kan sangat terkenal dengan kapitalismenya. Begitu juga dalam bisnis. Ciri-ciri orang kapitalis atau dunia kapitalis itu adalah hukum rimba. Ketika orang yang bermodal besar itu akan memburu orang yang bermodal kecil. Dia biasanya menjadi pemenang, dia yang menguasai sumber daya alam, dia yang menguasai pasar, dia yang menguasai segala-galanya ya. Nah, ketika kita melihat ini yang kecil-kecil ini sebenarnya juga ada hak ya, tapi tindakan itu uh, tidak berlaku kalau di haknya menurut di sini di Amerika ini, bahwa itu juga sama haknya. Jadi benturan-benturan itu tidak akan terasa karena memang sudah berlaku umum. Itu tidak bisa dihindari lagi ya. Biasanya ya ini terjadi di negara-negara demokratis tapi kapitalis. Kemudian justice approach ini lebih adil. Para pembuat keputusan punya kedudukan yang sama, bertindak adil dalam memberikan pelayanan. Jadi apapun bentuknya, apapun bentuk dari karyawan atau penduduknya, begitu membuat suatu peraturan etika, itu harus berlaku sesuai kedudukan yang sama. Contoh, pemilik perusahaan membuat aturan yang adil pada karyawannya. Jadi ini sangat-sangat cocok untuk negara yang demokratis dan banyak juga dipakai. Bagaimana etika bisnis yang baik? Yaitu harus mengandung unsur 3 hal pokok ini ya. Jadi mungkin begitu kalian nanti berbisnis, tentu saja harus punya produk yang baik, manajemen atau manpower yang baik, dan punya etika. Kalau yang di bawah ini tidak ada, yang atas pasti juga akan hancur. Aspek pokok dari bisnis ada 3, sudut pandang ekonomis, moral, dan hukum. Kenapa harus 3 ini? Karena begitu kalian menjalankan suatu usaha atau bisnis, yaitu ekonomis itu sangat-sangat penting. Produsen dengan konsumennya, good business tidak hanya menguntungkan tapi juga etis, itu pasti. Kemudian dari sudut pandang moral atau etis, tidak boleh merugikan pihak lain, harus menghormati, menggunakan pendekatan yang baik juga, itu nggak bisa lepas. Dan terakhir di sudut pandang hukum, kita sudah memaksimalkan operasional kita demi profit yang tinggi, kita sudah menjaga hukum, menjaga moral juga, tetapi kita tidak tahu hukum misalkan, itu juga tidak boleh. Banyak hal dalam bisnis ini yang berselisih sehingga menyangkut hukum itu banyak sekali, perdata ya. Oleh karena itu dalam berbisnis dari segi hukum kalian juga harus melek hukum. Apakah strategi bisnis saya ini bertentangan dengan hukum? Apakah strategi bisnis saya ini merugikan orang banyak? Apakah strategi bisnis saya ini bisa mendapatkan profit? Jadi 3 ini tidak bisa lepas. Karena kalau kita jalankan ketiga-tiganya biasanya tuh aman. Tapi kalau kita tinggalkan salah satu, ya profitnya kayak nggak dapet, ya pandangan masyarakatnya kah yang jelek. Kemudian dari segi hukum, ya kalau sudah melanggar hukum kita pasti dapat sanksi. Nah itu yang kita hindari. Ada perilaku yang tidak etis, yaitu merugikan seseorang atau melanggar norma. Kalian sudah dewasa, hal-hal yang menurut kalian itu tidak baik, itu baik, itu sebenarnya kalian sudah harus di level umur yang sudah tahu. Nah, tantangannya adalah ketika sekarang kaum milenial itu menganggap hal yang itu tidak baik, tetapi itu bisa jadi konten. Nah, itu yang kadang sangat-sangat bertentangan dengan etika. Contohnya,
kreativitas kebablasan itu yang kayak kemarin siapa namanya lupa, itu ditangkap karena membagi-bagikan sampah kepada apa namanya masyarakat ya. Nah artinya nih bantuan, nanti tiba-tiba isinya sampah direkam kemudian viral, dia bangga akan melakukan seperti itu, padahal itu sangat 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 tidak etis. Nah, sayang sayang sekali karakter seperti itu. Mungkin orang menganggap oh itu kan pribadi dia, urusan-urusan dia pribadi, dia juga yang kena. Tapi begitu orang-orang seperti itu bergabung di perusahaan Anda, bagaimana itu rasanya? Sedikit banyak, oh mungkin dia sudah berubah, kan sudah dihukum juga. Tapi yang namanya karakter, itu yang harus benar-benar kita ketahui ya. Jadi perilaku tidak etis ini sebisa mungkin uh, itu harus sudah kalian pahami betul-betul. Karena sekarang agak sedikit miss. Ketika umum menganggap itu wajar kok, padahal itu tidak etis, lalu kalian ikut melakukan. Nah, jadi self remindernya itu sangat kurang. Ketika kita itu kan gak etis, sudah saklekkan. Tapi bu, kalau saya nggak ikut mereka, kita nggak gaul dong, kita nggak keren dong. Ya biarkanlah mereka, karena mereka yang akan rugi. Karena sifat-sifat seperti itu kalau permanen dilakukan, ya seumur hidupnya nanti nggak akan bisa keluar dari situ, sehingga mempengaruhi dari apa yang dia kerjakan, apalagi di bidang bisnis. Jangan sampai ya. Ciri-cirinya, kalau orang atau kita mungkin pernah melakukan tidak etis, perilaku tidak etis biasanya karena tidak ada pengendalian diri, tidak ada didikan agama, tidak ada didikan dari orang terdekat, tidak ada rules di keluarga terkecil, lingkungan juga ya, kurangnya pengembangan tanggung jawab sosial. Ketika kita bersosial, ketika kita hidup di masyarakat, kemudian kita memilih untuk menghindari tanggung jawab, biasanya seperti itu. Aku tidak ada sangkut paut apapun dengan orang, masa bodoh. Nah, itu biasanya dia bisa melakukan itu. Menciptakan persaingan tidak sehat. Bersaing boleh, berkompetisi boleh, demi menjadi yang terbaik misalkan. Tapi kalau sudah sabotase, sikut sana sikut sini, menjelek-jelekan, fitnah, menciptakan persaingan yang ibaratnya tidak layak, ya itu sudah tidak etis. Hanya berpikir untuk diri sendiri, egois, seperti tadi. Aku ingin kontenku meledak, viral, followerku banyak, subscriberku banyak, aku bisa dapat duit, masa bodoh. Dampaknya buat orang yang aku sakit itu nggak masalah, dampaknya buat anak-anak kecil yang melihat mengikuti itu tidak masalah, dampaknya ke orang tuaku, mereka malu di masyarakat, itu nggak masalah. Diri sendiri dan egoisme itu yang dia mungkin itu sangat tidak etis. Tidak merasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati, tidak konsisten, tidak komitmen ya. Ketika sudah ada perjanjian, apalagi itu tertulis, tetapi dia lalai, tidak melanggar atau tidak melakukan kewajiban dia, itu sudah sangat tidak ciri tidak etisnya. Tidak jujur, itu pasti sudah. Dia sering berbohong, tidak menepati. Betapa orang rugi dengan perilaku dia, tapi dia tidak peduli. Jadi kesimpulannya, etika bisnis perlu dimiliki individu dan perusahaan, sangat bermanfaat dalam menyelesaikan masalah bisnis. Etika bisnis memiliki sanksi moral, tanpa etika bisnis ekonomi akan kacau. Ini benar. Sebelum ibu tutup, ada 4 kasus besar yang mungkin kalau kalian searching di Google tuh masing-masingnya sudah mengeluarkan kajian tentang ini ya. Ada jurnal. Selama ibu pas kemarin studi S2, itu memang etika bisnis ini sangat ditekankan ya kalau memang ingin berbisnis. Karena zaman sekarang mau sehebat apapun perusahaan, tapi kalau dia tidak menanamkan etika ini, akan sangat gampang orang akan beruntukan ya. Karena dari segi manapun dia tidak punya nilai yang bisa dia pegang dan dia jual. Nestle ini pada tahun 98-an dia melakukan kampanye besar-besaran ke negara-negara berkembang. Kalau dulu dibilang negara dunia ketiga, ini negara berkembang, biasanya negara Asia.
yang masih banyak miskin, yang orang berpendidikan masih sangat kurang. Jadi waktu itu Nestle menjual produk susu, susu untuk susu formula untuk bayi yang baru lahir. Nah, dia sangat masif sekali menjualnya, bahkan untuk pemakaian pertama dia free. Dia masuk ke rumah sakit sehingga dokter, perawat itu dia kasih untuk bisa menjual ke ibu-ibu yang baru melahirkan. Karena dia menggunakan promosi, menggunakan model dia yang di Eropa, di Amerika, artinya yang sudah maju, pintar. Jadi ibu-ibu ini mulai tertarik ketika di contoh di India, Bangladesh itu dikasih susu formula, senang awalnya, free, gratis. Jadi udah dikasih brainwash bahwa kalau mau jadi ibu modern gak usah pakai ASI lagi, pakai susu formula. Nanti Anda akan bisa bekerja dengan leluasa, tidak perlu repot, bisa ditinggal, dan segala macam. Tetapi apa yang dilakukan Nestle ini, menurut dunia pada saat itu sangat-sangat tidak beretika. Kenapa? Dia menjual ke negara yang akses air bersihnya itu tidak ada. Dia menjual ke negara yang pendidikan ibu-ibunya itu tidak selevel sama yang di Eropa. Jadi yang terjadi adalah apa? Dalam kurun waktu 3-6 bulan, ratusan bayi meninggal. Jadi ini bukan perkara promosi kemudian meledak penjualan kemudian anjlok, tidak. Ini justru mengorbankan banyak bayi-bayi di Pakistan, Bangladesh, dan India pada saat itu. Jadi mereka hanya tahu menjual saja tanpa mendemonstrasikan bagaimana membuat susu yang baik. Jadi banyak ibu-ibu di India sana menggunakan air yang tercemar. Banyak yang miskin. Kalau lihat di Sungai Gangga itu dianggap air suci, ya udah ambil di situ, kasih susunya, kocok-kocok, kasih ke anak. Akhirnya apa? Bakteri E. coli-nya banyak di perutnya, akhirnya meninggal. Lalu didemolah besar-besaran pada tahun itu bahwa Nestle harus disidang karena sudah mengakibatkan banyak bayi dan membrainwash para ibu, padahal ASI itu nomor 1 untuk masuk makanan anak ya. Dan di situ Nestle langsung minta maaf, ditariknya semua susu yang beredar di negara tersebut. Dan sanksi itu lumayan, semua produk Nestle anjlok, nggak cuma susu, nggak ada yang mau beli karena merasa ini sudah sangat keterlaluan. Dan mungkin karena manajemennya udah ini, sekarang justru lebih baik lagi. Walmartnya kalau kita bilang di sini kayak hypermart, kayak Transmart ya, supermarket. Jadi Walmart ini perilaku tidak etisnya adalah menaruh harga serendah-rendahnya dibanding harga pasar. Ya. Jadi dia menggunakan tagline, di mana lagi cari kalau nggak di Walmart, harga yang paling murah. Dan memang terbrainwash semua masyarakat, oh Walmart aja, beli di Walmart saja. Padahal behind the scene-nya dia sangat menekan pemasok, dia matikan pesaing. Jadi dia udah kunci suppliernya sehingga dia bisa dapatkan harga yang sangat murah. Jadi yang lain sudah nggak bisa berkembang lagi, sampai akhirnya ini dijadikan temuan. Walmart juga minta maaf. Enron ini adalah perusahaan minyak terbesar dulu, besar lah di Amerika ya. Jadi ini jadikan jokes. Jadi Enron itu grafik profitnya dari yang begini naik sampai akhirnya turun dan kolaps dan tutup. Jadi Enron ini melakukan perilaku tidak beretikanya adalah CFO-nya, orang finance-nya, orang keuangan di situ bermain. Jadi dia uh, menyajikan laporan keuangan yang tidak real. Dia manipulasi sana sini. Ini sehat, ini sehat, ini sehat. Sehingga pemegang saham tidak resah. Padahal dia punya kerugian banyak, dimanipulasi bahwa untung terus, jadi saham itu seolah-olah terjual. Hasilnya apa? Tidak bisa tertutupi lagi. Auditor sudah memeriksa, langsung semua pemegang saham marah, dicabut semua sahamnya dan kolaps.
Nah, perilaku tidak beretikanya adalah fraud dan dia memanipulasi laporan keuangan. Volkswagen, VW ya, itu juga perusahaan kelas atas selevel VW dari Jerman juga dia melakukan perilaku yang tidak beretika. Apa? Memanipulasi data emisi. Dia mengklaim mobil yang paling bersih, paling green berapa sekian koma sekian berapa dibandingkan pesaingnya. Selidik punya selidik, ternyata bagian tekniknya memanipulasi data itu. Sehingga pasar yang semula sangat-sangat antusias, ketahuan dibuka, udah nggak ada yang mau beli produk Viwi pada saat itu. Tetapi tetap dia bisa menjaga image-nya, dan karena memang Viwi kelas dunia, mungkin dia sudah meminta maaf dan juga mengklarifikasi sehingga pasar juga mungkin masih ada penikmat Viwi yang setia. Baik, itu mungkin dua topik ya dari yang Ibu jelaskan. Simpel saja, tidak begitu yang harus diingat. Yang jelas kalian harus paham apa saja sih bentuk perusahaan dan paham bagaimana etika itu sangat penting ketika kalian berbisnis. Dengan contoh-contoh tadi sudah sangat jelas, tinggal tunggu kehancurannya saja apabila suatu entitas atau kegiatan bisnis itu tidak didasari dengan etika. Nggak usah berbisnis di kehidupan sehari-hari kalian saja, etika itu sudah sangat melekat dengan kita. Mungkin itu saja dari Ibu. Selebihnya kalau ada pertanyaan silahkan didiskusi di classroom atau di pertemuan berikutnya. Salah hilaf, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.